Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Rohmah dengan NIM 2410802015 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Arab pra-Islam. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang geografis Semenanjung Arab. Nah, di mana geografisnya secara umum peradaban Arab berada di daerah yang kering dan tandus, kecuali di beberapa tempat seperti Yaman, Syam, dan Irak yang memiliki curah hujan cukup tinggi. Nah, kehidupan masyarakat di sana juga terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama Al-Badui dan Al-Adhar. Nah, Al-Badui ini mereka yang tinggal di daerah pedalaman disebut penduduk pengembara atau peternak. Nah, sementara Al-Hadhar ini mereka yang tinggal di daerah pantai disebut penduduk penetap. Nah, selanjutnya tentang asal-usul bangsa Arab. Nah, bangsa Arab berasal dari ras Samiyah dan terbagi dua suku. Yang pertama itu suku Arab Al-Baidah, yaitu bangsa Arab yang sudah punah seperti kaum Adan Tasamud. Nah, yang kedua suku Arab Al-Bakiyah, yaitu bangsa Arab yang masih hidup sampai sekarang, terdiri dari keturunan Qadhan dan Adnan. Yang pertama, keturunan Qadhan. Nah, negara asli keturunan Qadhan adalah Arabia Selatan. Di antara mereka ada yang muncul menjadi raja seperti Raja Yaman, Raja Saba, dan Raja Himyar. Nah, semenjak bendungan Saba rusak, di antara mereka ada yang mengembara ke utara dan malah dapat membentuk kerajaan seperti Hirah dan Gasasinah. Nah, dan salah satunya itu sebagai kenangan atau peninggalannya dengan jembatan itu. Nah, sedangkan suku Aus dan Khazraj yang mendiami Madinah juga berasal dari suku Qadhan ini. Sedangkan keturunan Adnan itu bisa disebut keturunan Arab Musta'ribah, yang artinya percampuran antara darah Arab asli yang mendiami Mekah dengan darah pendatang, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Berasal dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim melalui jalur keturunan Adnan yang cucu ke-20 Nabi Ismail. Nah, salah satu anaknya adalah Adnan yang menurunkan atau yang memiliki keturunan kaum Quraisy. Kemudian keturunan Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW, yang lebih dikenal dengan keturunan Bani, dan bisa disebut juga suku yang paling terpandang, yaitu adalah suku Quraisy, karena yang merupakan keturunan langsung dari keturunan Adnan. Nah, selanjutnya itu tentang Ka'bah. Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail sebagai tempat beribadah bagi agama Hanif. Kemudian orang Arab dari berbagai penjuru setiap tahun datang berkunjung ke Mekah seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim, tetapi untuk menyembah berhala yang mereka tempati. Nah, menjelang Islam datang Ka'bah dikelilingi kurang lebih 350 berhala yang menggambarkan jumlah siku di Jazirah. Dan juga Ka'bah ini menjadi pusat peribadatan dan pusat perdagangan bangsa Arab, menjadikannya sangat penting bagi kehidupan spiritual dan sebagai pemasukan perekonomiannya mereka. Pada masa jahiliyah, di sekitar Ka'bah dipenuhi seperti yang dijelaskan tadi, dipenuhi dengan berhala-berhala atau patung.
Nah, selanjutnya tentang kepercayaan dan agama. Nah, mayoritas bangsa Arab adalah menganut agama Watsani, yaitu menyembah berhala. Nah, mereka percaya bahwa berhala itu adalah perantara menuju Tuhan. Nah, dikisahkan bahwa penyebar agama Watsani ini pertama di tengah-tengah masyarakat Arab adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Nah, dialah orang yang pertama membawa patung dari Syam ke Ka'bah. Nah, setiap kabilah mempunyai berhala sendiri, jenis dan bentuk berhala macam-macam, tergantung pada persepsi mereka tentang Tuhannya. Nah, selain paganisme, beberapa agama lain juga yang dianut oleh bangsa Arab, baik di Hijaz maupun di daerah perbatasan. Kayak Yahudi, contohnya Yahudi banyak dianut oleh suku-suku di Yatsrib atau enggak yang di Madinah. Nah, sedangkan orang Nasrani itu menganut Kristen, kebanyakan Kristen, banyak dianut di wilayah perbatasan utara Syam, di bagian utara Syam dan selatannya Yaman. Nah, Sabi'ah atau Hanifah dan Majusi itu juga menganut kayak menyembah api. Dan juga ada, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil, menunjukkan keragaman kepercayaan saat ini. Nah, selanjutnya tentang politik terhadap dua negara dikuasai di masa jahiliyah, yaitu kerajaan Bizantium Romawi di barat dan kerajaan Persia di timur. Nah, selama zaman jahiliyah seluruh semenanjung Arabia menikmati kemerdekaan penuh, kecuali daerah utara di bagian Palestina, Libanon, Yordania dan Syam berada di bawah kekuasaan Bizantium, dan Irak berada di bawah kekuasaan Persia. Nah, selanjutnya tentang pemerintahan. Nah, di kalangan orang Arab Badui tidak ada pemerintah. Kesatuan politik mereka bukanlah bangsa, tetapi suku yang dipimpin kepala suku yang disebut syekh. Bagi masing-masing suku terdapat seseorang pemimpin, atau bisa disebut dengan masing-masing syekh. Nah, di kalangan bangsa Arab, penetapan sudah ada pemerintahan. Pusat pemerintahan adalah kota Makkah. Nah, selanjutnya itu tentang keberadaan Ka'bah di Makkah sebagai tempat peribadahan bangsa Arab. Nah, suku yang pernah memerintah di Makkah adalah suku Amalika, suku Bani Jurhum, suku Bani Huzaimah, dan suku Quraisy. Nah, di sini beberapa posisi penting pemerintah itu, yang pertama Hijabah, Sikayah, Diyat, Sifarah, Naduwah, dan Haimunah, Hazinah, dan Aziyah. Nah, selanjutnya tentang sosial budaya. Nah, meskipun terdapat sisi buruk, jahiliyah atau bangsa Arab juga memiliki sifat-sifat mulia yang menjadi benih peradaban Islam. Nah, yang pertama itu keberanian dan ketahanan menghadapi alam gurun. Dan kedua, kedermawanan dan menetapi janji, sangat menghargai kesusastraan, terutama syair atau puisi. Selanjutnya tentang ekonomi. Nah, karena kebiasaan orang-orang Quraisy itu, yaitu kebiasaannya mereka berpergian pada musim panas atau musim dingin. Dan juga sebagai mata pencaharian utama bangsa Arab itu bergantung pada geografisnya. Dan juga kayak perdagangan, peternakan, pertanian, dan juga orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.